Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang hari ini kita boleh berjumpa lagi. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari ini, hari berkat pemberian Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga edisi hari Kamis, tanggal 27 Juli tahun 2023. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari baru, hari pemberian-Mu. Dengan nafas hidup, sehat, kuat yang boleh kami nikmati, kami mau mengawali hari ini dengan menyembah Engkau. Karena itu kami memohon hikmat Roh Kudus Tuhan menuntun kami ketika kami akan membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan. Supaya firman yang kami baca dan renungkan di pagi hari ini itu senantiasa memotivasi, tapi terlebih menjadi pedoman di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di hari ini terdapat dalam Ulangan pasal 28, dibaca ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah menjadi umat Allah yang kudus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Salah satu pokok dalam pengakuan iman kita dan ajaran gereja adalah bahwa setiap orang Kristen merupakan gereja Tuhan yang kudus, yang dikuduskan oleh Tuhan Allah dan yang dipanggil untuk hidup kudus. Orang Kristen hidup di tengah dunia, tetapi tidak menjalani kehidupannya seperti ajaran-ajaran yang berlaku di dalam dunia. Melainkan, kita dituntut untuk hidup menurut ajaran-ajaran yang ditulis di dalam Alkitab, atau segala hal seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Namun, kita sering melihat bahwa beberapa orang Kristen, bahkan mungkin termasuk kita, tidak dapat atau tidak bisa menyatakan keberadaannya dengan dunia. Cara mereka menjalani kehidupan tidak menampakkan nilai-nilai Kristiani dan lebih cenderung pada nilai-nilai duniawi. Sehingga kehidupan orang Kristen tidak atau belum menjadi kesaksian kepada dunia ini tentang apa yang mereka percayai. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Bacaan kita hari ini menyatakan bahwa umat Israel adalah umat Tuhan Allah yang ditetapkannya sendiri menjadi umat-Nya yang kudus. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata kudus dari kata Ibrani kadoshi artinya kudus, dipisahkan dari dunia, diperlakukan dengan hati-hati. Kata ini dikenakan pada manusia atau pada suatu tempat, suatu benda, nama, dan suatu keadaan tertentu. Kata ini juga sering digunakan di dalam Alkitab. Dan dalam Perjanjian Lama, kata kudus sering digunakan untuk Tuhan, Allah Israel, sebagai Allah yang kudus, yang menuntut kekudusan dari umat-Nya dan yang menguduskan umat-Nya. Teks bacaan hari ini menyatakan bahwa Tuhan Allah sendiri yang menetapkan umat Israel sebagai umat-Nya yang kudus di ayatnya yang ke-9. Dan oleh karenanya, maka seluruh bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Tuhan Allah sendiri yang menetapkan atau memilih Israel menjadi umat-Nya, bukan karena keinginan mereka.
Dengan menjadi umatnya, maka Israel memiliki cara hidup yang seharusnya sesuai dengan pengajaran firman-Nya, yang tentu berbeda dari cara hidup bangsa-bangsa di sekitar mereka. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan Allah yang dikerjakan di dalam kehidupan mereka menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain bahwa sesungguhnya Tuhan Allah bekerja dalam kehidupan umat Israel. Tuhan Allah Israel adalah Allah yang dahsyat dan yang berkuasa. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kehidupan di tengah dunia ini, kita sebagai orang Kristen dituntut untuk menyatakan iman secara nyata melalui pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Atau dengan kata lain bisa dikatakan orang Kristen dituntut untuk menyatakan imannya di seluruh aspek kehidupannya. Ini akan menjadi kesaksian bagi dunia tentang siapa dan apa yang kita percaya. Dari tingkah laku atau cara kita menjalani kehidupan dan membina relasi dengan orang lain, dengan dunia ini. Bahkan orang nantinya akan mengetahui bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan dari kuasa dosa dan maut dan tidak lagi terikat pada dosa. Kita harus memiliki cara hidup yang baru, yaitu cara hidup yang sesuai dengan teladan Kristus yang mendasarkan segala sesuatu pada kasih Tuhan Allah. Itulah yang membuat kita berbeda dari dunia ini. Kita akan dapat mengenal cara hidup sesuai teladan Yesus Kristus itu melalui Alkitab. Karena itu, mari kita membaca Alkitab agar kita tahu dan mengerti bagaimana hidup sebagai gereja yang dikuduskan Tuhan Allah. Tuhan memberkati firman-Nya yang kudus dan kita semua yang memelihara kekudusan dari Allah yang kudus itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk waktu dan kesempatan untuk hari-hari hidup pemberian Tuhan. Kami mau senantiasa memakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan kemanapun kami pergi dan berada. Karena kehidupan kami sudah dikuduskan oleh Engkau yang kudus. Karena itu ajar kami untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Lewat perkataan, pikiran, tapi juga perbuatan kami. Dalam berbagai aspek kehidupan kami, di rumah, di tempat kerja, di tempat usaha, di sekolah, kemanapun kami pergi dan berada, bahkan terlebih khusus dalam pelayanan kami masing-masing. Biarlah melalui sikap dan tutur kata kami, orang banyak boleh mengetahui bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sehingga akan semakin banyak orang yang memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena itu kehidupan kami pribadi lepas pribadi, tapi juga sebagai satu keluarga Kristen, kami hanya mau taruhkan di dalam nama Tuhan yang penuh kasih. Biarlah Tuhan menyertai setiap usaha pekerjaan kami, tapi juga berbagai keberhasilan yang boleh kami rasakan. Tentu kami bersyukur dan berterima kasih, karena Engkaulah pemberi berkat itu. Tapi juga dalam gumul tantangan kehidupan, kami hanya mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Sehingga lewat pergumulan, tantangan, masalah kehidupan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Diberkatilah jemaat-Mu, seluruh orang yang menyaksikan tayangan ini, terlebih khusus untuk jemaat Gemi Maranatha Paselatan dari kolom 1 sampai kolom 27, para pelayan khusus, penatua, diaken, para hamba-hamba Tuhan, pendeta, perangkat pelayanan yang ada. Biarlah sebagai satu gereja Tuhan dalam persekutuan yang diikat lewat kesaksian kepadamu, kami senantiasa menikmati berkat-berkat pemberian Tuhan. Tapi juga setiap berkat itu kami mau pakai untuk membagikannya kepada orang lain. Hidup kami menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan.
Karena itu setiap rencana, harapan kami ke depan bersama dengan keluarga, kami hanya mau taruhkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Diberkatilah anggota jemaat yang bersyukur berhari ulang tahun, baik secara pribadi maupun keluarga di hari ini, di hari Kamis tanggal 27 Juli. Biarlah syukur mereka itu hanya selalu dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi juga bagi anggota jemaat yang dalam gumul sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit, pun yang dalam pemulihan di rumah masing-masing. Diberkatilah dengan jamahan Tuhan, dipulihkan, boleh kembali sehat beraktivitas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segenap kehidupan kami hanya mau taruhkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Pimpinan gereja kami, pimpinan pemerintahan kami, bangsa dan negara kami hanya mau taruhkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Diberkatilah tim multimedia Jemaat Kemim Maranatha Pas Selatan. Biarlah segala yang dikerjakan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini kami yang berdoa, yang bersyukur dan terus bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Kemim Maranatha Pas Selatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.